Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anakku semuanya, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 7, perkembangan teknologi. Subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Semoga dengan membaca doa tadi, anak-anak akan mendapatkan pemahaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku semuanya, pembelajaran hari ini adalah pembelajaran yang ketiga. Anak-anak akan belajar tentang kain adat, jenis pakaian, dan simetri lipat. Oke anak-anak semuanya, kita akan mempelajari hari ini satu persatu. Yang pertama adalah kain adat. Silakan anak-anak amati bersama kain adat yang ada pada gambar. Beragam bukan? Ya, ini adalah salah satu contoh kain adat. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Kain adat ini berasal dari daerah yang berbeda-beda, karena setiap daerah memiliki pakaian atau memiliki kain adat. Kain songket itu berasal dari Melayu. Kain sasaringan berasal dari Kalimantan. Batik berasal dari Jawa. Kain lurik itu juga berasal dari Jawa. Kemudian kain tenun itu berasal dari Nusa Tenggara. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai wujud rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Jadi, biasanya orang-orang akan memakai baju batik setiap tanggal 2 Oktober. Ini adalah sebagai rasa syukur kita akan kekayaan pakaian adat yang ada di Indonesia. Baik anak-anakku semuanya, kita memasuki jenis pakaian. Dahulu, orang-orang menggunakan baju adat sebagai pakaian sehari-hari. Tetapi saat ini, jenis pakaian sangat beragam. Jadi, anak-anak ketika dalam kondisi tertentu akan memakai baju ataupun pakaian dengan jenis yang beragam. Ini adalah salah satu contoh gambarnya. Yang berada di ujung kanan adalah salah satu contoh jenis pakaian yang dipakai ketika anak-anak akan pesta atau anak-anak akan menghadiri pernikahan. Kemudian di samping kirinya ada anak yang memakai baju tidur. Ini adalah jenis pakaian yang dipakai saat anak-anak tidur. Kemudian baju seragam, ini digunakan untuk sekolah. Kemudian baju renang, itu juga digunakan atau dikenakan pada saat renang. Nah, ini juga ada baju yang bisa digunakan saat anak-anak ulang tahun ataupun pesta. Kemudian yang selanjutnya adalah baju olahraga. Ini juga digunakan ketika anak-anak berolahraga. Jadi, masing-masing jenis pakaian ini digunakan pada saat dan kondisi tertentu. Tidak bisa misalnya seragam dipakai saat tidur, tidak seperti itu ya. Tapi kalau anak-anak tidur maka memakai pakaian tidur. Nah, baik anak-anakku semuanya, apa itu simetri lipat? Nah, kita akan bersama-sama mempelajari simetri lipat. Jika suatu bangun dapat dilipat menjadi dua bagian sama luas, sehingga lipatan yang satu dapat menutupi lipatan yang lain, maka bangun itu memiliki simetri lipat. Coba perhatikan gambar bangun datar layang-layang di samping. Jika layang-layang ini dibagi menjadi dua bagian atau dilipat menjadi dua bagian, maka lipatan yang satu itu dapat menutupi lipatan yang lainnya. Ini jika dilipat secara vertikal atau dilipat secara lurus. Nah,
Jika dilipat, maka dia akan menutupi lipatan yang lainnya. Maka bangun layang-layang ini memiliki simetri lipat. Berapa simetri lipatnya? Ya, cuma ada 1. Karena ketika dilipat secara vertikal, maka dia akan menutupi lipatan yang lainnya sebanyak 1 kali. Kemudian anak-anakku semuanya, kita akan masih belajar tentang simetri lipat. Kita akan mengamati bersama, ini adalah bangun datar persegi panjang. Jika bangun datar persegi panjang ini dilipat secara vertikal, maka ketika dilipat dia akan saling menutupi dengan tepat. Ini ketika dibuka, maka simetri lipatnya akan sama. Itu berarti simetri lipatnya ketika dilipat secara vertikal, maka bangun datar persegi panjang ini terbentuk simetri lipat. Kemudian yang kedua, ketika dilipat secara horizontal atau secara mendatar, maka ketika dilipat itu akan saling menutupi dengan tepat. Ketika dibuka, hasilnya seperti pada gambar. Nah, ini menunjukkan bahwa persegi panjang juga memiliki simetri lipat ketika ditutup secara horizontal. Nah, sekarang kita perhatikan gambar yang ketiga. Ini adalah bangun datar persegi panjang, sama ya. Nah, ketika dilipat secara menyamping, maka ini tidak saling menutupi dengan tepat. Nah, berarti ketika ditutupkan secara menyilang seperti ini, maka bangun datar persegi panjang ini tidak memiliki simetri lipat. Nah, kalau begitu anak-anakku semuanya, kita bisa menyimpulkan bahwa bangun datar persegi panjang memiliki 2 simetri lipat. Nah, silakan anak-anak nanti bisa mengamati bangun datar yang lainnya. Ada persegi, ada segitiga, dan yang lainnya. Baik anak-anakku semuanya, terima kasih atas perhatian dari anak-anakku semuanya. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.